Kita terus di dalam tema ini, tema yang sangat luar biasa ya saudara. Tema yang judulnya aja Beautiful Tapestry ya saudara ya. Tenunan yang indah, tenunan yang cantik. Dan saya belakangan renungin ini gini, tenunan yang penuh dengan kasih. Yang Tuhan lakukannya dengan hatinya dia, dengan cintanya dia. Makanya saudara hidup kita tuh gak pernah ada pembandingnya. Siapapun gak bisa bandingin hidup kita. Teman kita, keluarga kita. Kenapa? Karena saudara benar-benar diciptakan satu-satunya sebagai tenunannya dia. Yang tenunan yang indah. Tenunan yang cantik yang dari hatinya Tuhan. Amin. Kita lihat ayatnya di dalam Kolose 3, Kolose 2 ayat yang kedua. Kolose 2 ayat yang kedua. Dalam terjemahan The Message dikatakan, I want you woven into a tapestry of love in touch with everything there is to know God. Ya, aku mau supaya kamu dirajut ke dalam tenunan, ke dalam sebuah tenunan kasih. Berhubungan dengan segalanya dalam kehidupan kita, terhubung dengan semua dalam kehidupan ini, dan semuanya sedang membawa kita untuk sebuah tujuan, yaitu mengenal Tuhan. Amin. Jadi kita akan terhubung dengan semuanya. Kita tidak akan, mungkin gak akan berkata, aku gak perlu yang ini terbuang-buang, yang ini sia-sia. Saudara gak ada, itu semuanya kita akan terhubung dengan semuanya. Tuhan akan pakai semuanya. Ya, dan dia akan menenun tenunannya dia yang penuh dengan kasih. Tapestry of love. Dan satu tujuannya Tuhan, ketika dia tenun kita, dia mau supaya kita semakin mengenal dia. Saudara, gak ada tujuan hidup yang lain yang lebih tinggi daripada mengenal dia. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Hidup kekal bukan tentang sebuah tempat surga atau neraka di akhir kehidupan kita. Hidup kekal adalah ketika hari ini saudara mengenal, bukan hanya dengan pengetahuan, tapi karena kita berjalan setiap hari sama Tuhan, kita mengenal dia saudara sebagai satu-satunya. Boleh sama-sama katakan satu-satunya. Lagu yang tadi kita nyanyikan, I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. Saudara, kalau dalam hidup ini mau semuanya rest, semuanya penuh dengan keyakinan, kita harus sampai di titik you are my one thing ini. Sebagai satu-satunya Allah yang benar. Gak ada yang dua, gak ada yang tiga. Amin. Dan tenunan yang indah, kita lihat dalam Mazmur 139 ayat 13. Satu ayat tentang tenunan yang indah, ayat yang lainnya sudah dalam Mazmur 139 ayat 13. Mungkin kita sering dengar ayat ini, sering baca ayat ini, dikatakan gini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Amin. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara, di dalam kandungan itu kita belum kelihatan, saudara. Rupanya pun belum kelihatan. Tapi ketika belum ada rupa, belum kelihatan, belum terlihat, mungkin masih hanya benih yang kecil gitu ya saudara ya. Yang masih calon jadi bayi gitu ya saudara. Tapi dikatakan Tuhan menenun kita. Kita adalah tenunannya Tuhan. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara, Tuhan itu selalu bekerja buat saudara dan saya di tempat-tempat yang dalam. Di tempat-tempat yang tidak terlihat. Tuhan itu membentuk kita bukan di tempat yang kelihatan banyak mata saudara. Di tempat yang tidak kelihatan banyak mata, di situ Tuhan banyak membentuk kita. Sendirian-sendirian gitu ya saudara. Gak ada orang yang nolongin, mungkin kita tanya kok gak ada yang nolongin aku, kok gak ada yang ngertiin aku. Saudara, kita sedang ditenun Tuhan.
Ya, sama seperti di sini dikatakan, dia menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara, ada hal yang menarik yang hari ini kita mau belajar. Dalam bahasa Ibrani, ya Ibrani itu punya banyak arti, artinya berlapis. Kenapa? Karena Ibrani itu hanya menampilkan huruf mati, saudara. Jadi tidak ada huruf vokal, hanya huruf matinya aja gitu ya saudara. Dan huruf mati itu ketika diberikan vokal yang berbeda, artinya juga bisa jadi beda gitu ya. Nah, saudara tadi menenun itu bisa juga diterjemahkan ya sebagai covered ya, dinaungi atau defended ya. Jadi Tuhan itu ketika dia dikatakan dia menenun kita, dalam bahasa aslinya bukan hanya ngomongin ditenun saudara, tapi ada arti lainnya dikatakan dinaungi. Ini yang kita mau lihat ya, satu lagi ya dimensi dari tenunan indahnya Tuhan. Kenapa? Karena tenunan itu artinya dinaungin saudara. Itu bisa berarti dinaungi. Kita lihat ayatnya ya, ayatnya next media boleh tampilkan slide-nya. Saudara kalau lihat Alkitab terjemahan bahasa Inggris itu banyak terjemahan ya saudara. Memang ada yang bilang knit ya, ada yang bilang ditenun, ada yang bilang dirajut ya. Tapi dalam terjemahan King James, dalam terjemahan saya tampilkan yang New King James di sini dikatakan gini, for you form my inward parts, you covered me in my mother's womb. Ya, jadi kalau di dalam New King James, dia nggak bilang engkau menenun aku, tapi dikatakan engkau menaungi aku di mana? Di dalam kandungan ibuku. Jadi kata tenun di sini punya arti yang berlapis saudara, dan artinya juga bisa diartikan sebagai dinaungi, atau mungkin bahasanya yang gampang sama kita gini saudara, dijagain. Saudara itu dijagain Tuhan, bukan cuma hari ini aja. Dari dalam kandungan ibu kita itu covered. Dengan tangannya dia sendiri, dia menaungi kita, dia menyelubungi kita saudara. Dia menjagai kita, cover me in my mother's womb. Saudara, saya percaya perjalanan kita setiap hari untuk mengenal Tuhan, ya kita sedang dibawa dalam kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah adalah pikirannya Tuhan. Cara Tuhan berpikir, ya. Dan pikirannya Allah sebenarnya ini ngomongin tapestry ini saudara. Tenunan itu sebenarnya lagi ngomongin pikirannya Allah. Makanya kenapa tenunan ini kadang-kadang buat kita berantakan, buat kita kok gini bentuknya, kok gini warnanya gitu saudara. Kenapa? Karena tenunan ini pikirannya Allah, bukan pikirannya kita saudara. Amin. Dan untuk mengalami pikiran Allah ini, untuk memahami tenunannya Tuhan, yang mungkin hari ini belum terselami oleh setiap pikiran kita. Gini loh saudara, ada sebuah takaran kemuliaan dalam karyanya Tuhan. Yang Tuhan gini saudara, Tuhan harus jaga kita, Tuhan harus cover kita, Tuhan harus naungi kita untuk memastikan kita aman, untuk kita bisa menerima pikirannya Tuhan. Jadi gini, saya kasih contoh ya saudara. Misalnya saya dan saudara hari ini berdiri di titik ini. Berdiri di titik ini. Nah saudara, pewahyuan itu ya kita kadang-kadang baru bisa mengerti kemuliaan Tuhan, pikirannya Tuhan, cara pikirnya Tuhan. Kadang-kadang di titik yang di depan kita, di sini. Artinya saya harus jalan dari titik di mana saya ada sekarang ke titik ini. Ini proses nih, ini tergantung. Denger-dengeran enggak, hatinya keras enggak. Kalau hatinya keras ya muter-muter aja gitu ya, kayak bangsa Israel. Muter, enggak nyampe-nyampe gitu kan saudara, bener. Tapi gini, dalam perjalanan saya menuju kepada pewahyuan tadi, penyingkapan tadi, Tuhan itu along the journey, selama perjalanan Tuhan akan memastikan dia menjaga kita. Dia akan pastikan dia cover kita. Makanya hari ini kita sederhana aja, kita harus tenang karena kita dijagain sama Tuhan. Kita dilindungi sama Tuhan, amin. Dia akan pastikan kita sampai di titik ini saudara. Nah
Makanya tadi dikatakan dia covered kita di dalam kandungan ibu kita. Karena tadi ada takaran kemuliaan yang kita nggak bisa kalau kita terima sekarang, kita nggak bisa contain, kita nggak bisa tampung saudara. Karena kemuliaan itu dalam bahasa lainnya lagi, arti kemuliaan itu berbicara tentang beban, bobot. Di sini kalau yang suka fitness gitu ya saudara ya. Tiba-tiba saudara disuruh angkat bar itu saudara, terus 100 kilo. Saudara gak pernah angkat itu sebelumnya, kira-kira kesleo gak tuh saudara? Ya, bukan kesleo Pak, ketimpa, benar gak saudara? Udah gak bisa diangkat lagi, udah berhenti gitu ya saudara. Artinya apa? Beban itu juga kita pelan-pelan naiknya saudara, 5 kilo, naik 7 kilo, naik 8 kilo, naik 10 kilo gitu ya saudara. Kemuliaan Tuhan tuh kayak gitu. Hari ini kenapa sih kita bilang ini, kenapa sih Tuhan gak kasih tahu aja semuanya langsung? Kenapa sih Tuhan gak kasih aja semuanya langsung? Karena gini, kemuliaan itu ada beratnya, ada bobotnya. Kalau dikasih langsung, Tuhan yang lebih tahu. Kita nih kadang-kadang suka sombong, benar gak saudara? Kita nih kadang-kadang suka lupa teman, kita kadang-kadang suka keluar bosi, saudara tahu bosi ya. Ambilin ini, ambilin itu gitu ya. Kadang-kadang tuh gak keluar kalau kita lagi gak ada duit saudara. Ya. Tapi kalau uangnya lagi banyak, waduh ya. Gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu yang tahu siapa? Tuhan saudara. Makanya itu ada bebannya, makanya perlu perjalanan untuk kita sampai di titik itu gitu loh. Suatu hari cerita yang kita sering kali renungkan tentang Musa gitu ya saudara. Ingat cerita Musa, Tuhan bilang udah hari ini aku gak mau jalan lagi sama kalian. Aku kirim malaikat aja jalan sama kamu dan bangsa itu. Terus Musa bilang ini, kalau engkau sendiri tidak membimbing kami, aku gak akan pergi kemana-mana. Jangan bawa kami pergi dari sini. Dan singkat cerita, tawar menawar memang Musa itu sahabat Tuhan. Sampai Tuhan bilang ini, ya udah. Tapi Tuhan bilang ini, karena kamu, bukan karena bangsa Israel. Karena kamu, aku jalan deh. Tapi aku liatinnya kamu ya, bukan bangsa ini ya. Ya udah kata Musa, enggak apa-apa. Yang penting Tuhan ada sama aku. Yang penting Tuhan temenin aku gitu ya. Nah, singkat ceritanya Musa bilang gini, Tuhan perlihatkanlah aku kemuliaanmu. Boleh kita baca aja ayatnya, Keluaran 33 ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firmannya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Lagi firmannya, nah ini saudara, ayat 20, ini kita lihat ya. Engkau, Musa minta lihat kemuliaan Tuhan, tapi Tuhan bilang gini, engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Apa yang Tuhan lakukan akhirnya? Tuhan bilang ini, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Saudara, ketika Musa minta lihat kemuliaan, Tuhan bilang gini, gak ada yang sanggup. Karena kalau lihat nanti kamu mati. Jadi apa yang Tuhan lakukan? Aku masukkan engkau ke celah gunung dan aku akan covered. Aku akan naungi engkau, dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia kita, aku akan menudungi engkau dengan tanganku. Dan kemuliaanku akan lewat di depanmu. Sampai aku berjalan lewat. Saudara, pengalaman ini yang sebenarnya sedang terjadi hari ini dalam kehidupan kita. Cuma gak kelihatan mata, ini kekal nih saudara. Ada banyak momen dalam kehidupan kita, Tuhan tuh sebenarnya lagi sembunyiin kita, Tuhan lagi bawa kita di celah-celah gunung dan Tuhan lagi tadi tudungi kita dengan tangannya Dia.
Jadi Musa nggak bisa terima kemuliaan itu dengan, mungkin bahasanya gini ya saudara, dengan mata telanjang nggak bisa saudara. Sehingga dia harus ditutupi dengan tangannya Tuhan. Covered, ditutupi untuk supaya dia bisa mengalami kemuliaannya Tuhan itu. Amin. Kita lihat lagi di dalam Mazmur 91 ayat yang keempat. Jadi tadi cerita tentang Musa, ya kita lihat bahwa wajahnya itu ada untuk Musa. Tapi gini saudara, hari itu karena gini, wajah Tuhan tuh belum bisa dilihat manusia. Sampai kita tahu ceritanya ketika Yesus datang ke dunia ini, dikatakan Yesus itu menjadi wajahnya Allah. Amin. Cuma waktunya belum genap. Manusia belum bisa lihat wajah itu saudara. Sehingga tadi Musa harus ditudungi. Ya tadi tenunan itu, ya bahasanya kita tenunan, tapi sebenarnya gini, Tuhan lagi cover dia, Tuhan lagi menutupi, menudungi dia. Ya. Nah yang kedua kita akan lihat Mazmur 91 ayat 4. Berbicara tentang cover, berbicara tentang ditudungi, dinaungi sama Tuhan. Dikatakan dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ini zaman COVID, dulu ingat COVID saudara? Itu orang hafal Mazmur 91 semuanya gitu ya. Mereka deklarasi Mazmur 91. Udah gak COVID masih baca ini gak saudara kira-kira? Ya udah. Oh iya dulu pernah ya Pak ya, iya dulu ya. Waktu COVID dulu saudara ya. Nah tapi gini, ayat ini lagi ngomong gini, dengan kepaknya ia menudungi engkau dan gini saudara, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Nah satu lagi saudara tentang kemuliaan Tuhan. Jadi gini, Tuhan tuh selalu mau nyatakan kemuliaannya. Tuhan selalu mau kasih tahu pikirannya. Cuma tadi dalam perjalanan itu kita kadang-kadang harus di cover dulu. Kita kadang-kadang harus ditudungi dulu sama Tuhan. Sehingga semuanya hari ini belum kelihatan jelas. Amin. Nah bangsa Israel hari itu ya saya mau tampilkan gambar ini. Mungkin media boleh bantu tampilkan. Nah ini, bangsa Israel tuh punya barang yang katanya zaman dulu tuh keramat gitu ya saudara. Kenapa keramat? Sampai dicuri sama bangsa Filistin saudara. Kenapa? Karena katanya setiap kali mereka perang bawa ini mereka menang. Ini jadi kayak, waduh pokoknya karena ada ini ya, bangsa Israel jadi bangsa yang hebat. Dan ini namanya adalah tabut Allah. Tabut perjanjian. Dan saudara ketika mereka berkemah, ketika mereka berhenti di satu tempat, maka tabut ini akan ditaruh di ruang yang paling dalam. Dan namanya adalah ruang maha kudus, ruang maha suci. Dan saudara lihat, menarik ya saudara, di atas tabut ini, kalau kita lihat ada apa saudara? Seperti ada sayap, ada dua kerup. Itu menudungi, covered, menaungi ya. Saudara ini namanya tutup pendamaian ya. Tempat di mana Tuhan bertemu dengan para imam ya. Jadi tempat ketemu, tempat mereka berhubungan dengan Tuhan. Sama seperti tadi ketika Musa bilang aku mau ketemu Tuhan. Ya, aku mau terhubung dengan Tuhan. Cuma Tuhan bilang ini gak bisa, aku harus cover kamu. Di sini juga sama ya. Mereka gak bisa lihat sebelah dalamnya sehingga apa? Harus di covered. Ini gak bisa kebuka saudara. Maksudnya bagian dalamnya gak sembarangan orang bisa buka tutup gitu loh saudara. Ditutup dan di cover. Ya. Nah kita lihat ayatnya dalam Keluaran 25 ayat 22, next slide. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Tuhan aja ngomong sama Musa, Musa aku akan ngomong nanti, ketemu sama kamu. Tuhan kasih meeting pointnya. Di mana? Di sini saudara. Kita kalau ketemu orang kan nggak bisa
main atur tanggal aja harus tahu di mana, benar nggak saudara? Dan Tuhan set tempatnya di sini. Ya, di atas tutup pendamaian, di antara kedua kerup yang tadi, sayapnya cover tabut itu. Di dalam Keluaran 30 ayat 6, tentang tutup pendamaian lagi. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum. Ini sekali lagi, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Selalu kata-katanya gini, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Jadi itu tempat ketemunya Tuhan. Tapi gini, di tempat itu seperti ada sayap yang cover gitu loh saudara. Seperti ada sayap yang tutup. Amin. Dan kita tahu kalau terus belajar tentang hal ini gitu ya saudara. Dalam perjanjian baru sekarang yang jadi tutup pendamaian buat kita, yang cover kita itu bukan lagi hanya sekedar malaikat dengan sayapnya. Yesus hari ini menjadi tutup pendamaian bagi saudara dan saya. Amin. Roma 3 ayat 25, boleh media bantu tampilkan sebentar. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi saudara, di atas tutup itu imam harus bawa tadi domba-domba yang sudah dipersembahkan di luar sana dan harus dipercikan di atas tutup pendamaian itu. Darah. Ada darah yang dipercik, ada darah yang tercurah. Dan kemudian Tuhan bilang ini, aku akan ketemu kamu di situ. Sama seperti hari ini, saudara dan saya bisa ketemu Tuhan Yesus karena sudah ada darah yang tercurah. Dan gini, satu lagi saudara, karena dia cover kita dengan sayapnya dia. Jadi ngomongin tenunan bukan hanya ngomong seseorang yang sedang menenun seperti nenun kain ya. Yes, itu yang kita lagi belajar saudara. Tapi gini, ada arti yang lainnya lagi. Dia bukan hanya menenun kita, tapi dikatakan dia cover kita. Dia tudungi kita, dia naungi kita. Untuk kita bisa ketemu sama dia. Di perjanjian lama gak ada yang bisa ketemu. Tadi Musa harus di cover dengan tangannya di celah batu. Tabut perjanjian harus di cover dengan kerup di atas tutup pendamaian. Dan Yesus dalam perjanjian baru hari ini menjadi tudung bagi kita. Menjadi cover bagi kita. Amin. Sehingga saudara dan saya ya kita aman hari ini. Ya, dia yang akan selalu melayakan kita. Membuat kita ada di posisi yang tepat. Memampukan kita. Melindungi kita. Menjaga kita. Karena saudara dan saya adalah pekerjaan tangannya, kita adalah karyanya dia. Ya. Kita lihat Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudara mau tahu artinya di cover sama Tuhan, ditudungi sama Tuhan, ini artinya. Dia menjadi imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Amin. Ayat 16 bilang ini, karena itu saudara, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri apa? Tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Saudara, mercy seat tadi ya, tutup pendamaian itu hari ini menjadi tahta kasih karunia. Tempat di mana kita bisa datang. Tempat di mana kita bisa melihat Tuhan. Amin. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tadi seringkali kita akan sampai ke satu titik tadi. Kita akan berdoa dan bilang, give me Jesus,
Give me Jesus. Saudara akan sampai di satu titik gini. Ya udah Tuhan Yesus, aku cuma perlu Engkau aja. Dan gini, ada satu pengalaman ketika saudara minta itu. Saudara akan saudara rasa aman. Saudara rasa dijaga, saudara rasa semuanya akan baik-baik saja. Semuanya aman di dalam tangan Tuhan. Dan itu jadi satu pengalaman ketika engkau datang ke tata kasih karunia. Amin. Jadi hari ini ketika kita mau datang menghampiri Tuhan, ya saudara. Nature-nya Tuhan tuh gak pernah berubah. Gini saudara, Tuhan gak pernah bikin satu hal terus itu berdiri sendiri. Tuhan ketika dia bikin satu pola, maka pola itu dia akan ulang lagi dan ulang lagi gitu loh saudara. Amin. Ketika dia bikin pola tadi, ketika orang mau ketemu dia itu akan di cover ya. Musa di cover dengan tangannya dia, kemudian di dalam Mazmur ya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan cover kita dengan sayapnya dia saudara. Dan di dalam tadi tutup pendamaian itu di cover dengan sayap juga saudara. Nah pengalaman itu pola itu gak pernah berubah sampai hari ini di mana tempat di waktu di mana kita hidup. Cuma gini loh saudara, takaran kemuliaannya yang semakin besar. Hari itu Musa aman ketika dia lihat tangannya Tuhan. Ya, kemudian ketika imam-imam lihat sayap mereka rasa aman ya, tidak ada penghukuman. Itu di depan tabut itu ngeri loh saudara, bukan main-main. Masalahnya kan imam yang ketemu tabut itu 1 tahun 1 kali. Mereka gak kudus, mereka gak layak aja, mati saudara. Makanya di kaki imam-imam itu ada kerincingan-kerincingan saudara. Jadi didengerin dari luar jauh-jauh, masih bunyi gak ya kerincingannya ya? Kalau kerincingannya udah gak bunyi saudara, itu waktunya supaya orang tuh ditarik. Pakai tali, jadi kakinya tuh diikat gitu loh saudara. Karena gak ada yang berani masuk ke situ. Tapi satu-satunya yang membuat mereka merasa aman hari itu adalah sayap yang menutup. Sayap yang menyelubungi tutup pendamaian itu. Mungkin siang hari ini beberapa dari kita butuh rasa aman. Dan dunia ini terbatas kasih kita rasa aman, saudara. Ada orang bilang gini, mungkin rasa aman saya, ya ada yang di manusia, ada yang di pekerjaan, ada yang di uang, ada yang, ya. Ada yang mungkin gini, ya Pak kalau menurut tabungan saya nih, ya tabungan saya ini tanpa pemasukan lagi saya bisa hidup lah 3 tahun lagi sampai 5 tahun lagi. Ya itu rasa amannya gitu ya. Tapi ada yang rasa amannya, kalau dari tabungan saya ya 1 bulan 2 bulan lagi lah. Gitu, itu kan beda-beda orang, bener gak saudara? Tapi kita tuh dalam hidup ini kita coba untuk taruh rasa aman di banyak hal. Dan gak salah, itu gak salah saudara. Tapi gini, kita akan mengalami rasa aman yang dunia ini gak pernah bisa kasih. Ketika saudara ketemu sama Tuhan. Ketika engkau ada di dalam pikirannya Tuhan. Engkau membiarkan dirimu ada di dalam tenunannya Tuhan. Amin. Tuhan menenun kita, itu janji di mana Tuhan jagain kita. Mungkin firmannya sederhana aja siang hari ini, tapi saya cuma mau bilang gini loh saudara. Saudara itu aman banget. Masa depanmu aman. Amin. Apa yang hari ini engkau takutkan, apa yang hari ini engkau khawatirkan saudara tadi. Polanya gak pernah berubah. Setiap kali Tuhan mau kita ketemu dia, Tuhan akan ingetin kita bahwa kita itu di cover, kita itu dinaungi. Amin. Dari dalam perut aja polanya udah kayak gitu saudara. Dalam perut ibu kita dinaungi oleh dia. Amin. Hari ini pengalaman yang sama. Biarlah kita sadar bahwa saat kita percaya kita adalah tenunan indahnya Tuhan. Maka Tuhan juga sebagai satu-satunya yang menjamin. Tuhan sebagai satu-satunya yang menjaga. Ya. Saudara nikmati pengalaman, karena ini gak bisa diceritain. Pengalaman masuk di celah gunung tadi, terus ditutupin sama tangannya Tuhan. Amin.
Itu gak bisa diceritain saudara. Itu pengalaman yang kita harus alami sendiri bareng-bareng sama Tuhan. Ada kalanya saudara gini, aduh aku capek nih dengan semua kesibukan, dengan semua rutinitas sehari-hari. Dan saudara hanya ingin berdua aja sama Tuhan. Dan saudara enjoy those moments ya. Saudara nikmati waktu-waktu itu karena hanya di waktu-waktu itu engkau bisa mengalami tadi kita di cover, kita dinaungi. Amin. Saya ajak kita semua, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Media boleh bantu tampilkan slide yang terakhir. Saudara, sebuah kabar baik yang kita mau lihat pada siang hari ini. Tenunan kasih. Kita adalah tenunan kasih yang akan selalu aman dalam naungannya.